tempat yang akan kita review ini memiliki balkon dengan view sunset super keren yang bikin liburan kamu bakalan makin berkesan. Bukan hanya view pada saat sunsetnya aja, tapi pemandangan di balkonnya ini indah banget. Review selengkapnya tempat ini setelah video openingnya berikut ini ya. Dan seperti biasa, perjalanan kita ke lokasinya itu dimulai dari kota Bandung, yang mana pada saat itu suasana lalu lintasnya nampak lenggang ya. Maklum sih, karena itu di saat weekday. Tapi ternyata perkiraan kita tuh salah dong. Untuk ke arah Lembang itu lalu lintasnya masih padat macet merayap. Karena ternyata walaupun weekday, tapi ini tuh masih dalam suasana musim liburan anak sekolah. Untungnya lokasi tempatnya itu ada di bagian Lembang kotanya, yang mana kita di bagian itu cukup belok ke kiri aja ke arah jalan Hortikultura ini. Lalu nanti kita akan lurus terus saja sampai akhirnya kita menemukan belokan ke arah kanan ini yang akan mengarah menuju ke bangunan Villa Lemon ya. Tapi tempat yang akan kita review ini tuh bukan Villa Lemonnya ya. Lokasi tempat yang akan kita review ini nggak jauh dari lokasi Villa Lemonnya yang kita lewati ini. Tenang aja, lokasinya juga ada di Google Map dan sesuai kok. Nah, begitu sampai di depan nomor 19 ini, kita cukup tekan belnya aja dan nanti akan ada petugas hotelnya yang membukakan pintu gerbangnya ini. Nah, setelah kita parkirkan kendaraan di bagian dalam gerbangnya ini, kita tuh nanti tinggal jalan lurus terus aja ke bagian dalamnya ini ya. Dan iya, jadi ini tuh tempatnya kayak tersembunyi gitu sih, karena bahkan di bagian depan gerbangnya itu juga sama sekali nggak ada pelang nama lokasinya dong. Tapi entah kenapa hal ini tuh malah bikin kita jadi excited karena kita berasa jadi berhasil nemuin hidden gem di Lembang ini. Nah, dari sini sudah terlihat ya bagian lobi hotelnya ini. Di lobinya ini disediakan sofa untuk duduk-duduk tamu selama proses check-in. Adapun untuk proses check-innya di sini tuh nanti petugas hotel akan verifikasi nama tamu dan kode bookingnya saja ya. Nah, nggak lama kita sudah dipersilakan dan diantarkan ke kamar kita oleh petugas hotelnya ini. Dan ini akhirnya kita sudah sampai di dalam kamarnya. Kita sekarang lihat bareng-bareng aja kamarnya ini ya. Di dekat pintu masuknya ini ada lemari kayu besar. Terdapat seperangkat alat minum mulai dari 2 cangkir ini, lalu 2 minuman kemasan, dan pastinya ada teko pemanas airnya. Pindah ke bagian bawahnya itu ada safety box untuk simpan barang-barang berharga kamu. Lalu di bagian paling bawahnya juga ada mini freezer juga nih. Jadi untuk fasilitasnya ini lumayan lengkap juga di kamarnya ya. Dan inilah penampakan kamar di tempat ini ya. Kece banget dengan view-nya yang luas membentang sudah terlihat dari arah pintu masuknya ini. Nah, tapi selanjutnya itu kita akan lihat dulu ya bagian kamar mandinya. Di sini terlihat disediakan pewangi ruangan, lalu ada 2 wastafel, lalu juga ada 2 cermin besar di atas wastafelnya. Dan untuk letak toiletnya itu ada di sebelah sini ya, dilengkapi dengan jet shower dan juga tisu kamar mandinya. Lalu untuk kamar mandinya itu ada di sebelah sini. Jadi kalau misalnya dilihat dari luar itu ini kamar mandinya tipe shower ya. Kita akan buka dulu aja nih. Ya, jadi bener ya, kamar mandinya itu tipe shower, disediakan juga sampo dan juga sabun dispenser di dalamnya. Jadi seperti itu ya kamar mandi di kamarnya ini. Oke, sekarang kita beranjak dari bagian kamar mandinya ya. Sekarang kita akan lanjutin room tour kita di sini. Kita lihat di sini untuk kasurnya sendiri itu tipe king size, dilengkapi dengan 4 bantal yang kelihatannya empuk banget ya. Yang mana untuk kasurnya ini view-nya mengarah ke sebuah TV yang ukurannya sekitar 40 inch ini. Lalu di sini juga disediakan 2 pasang sendal hotel ya. Di kamarnya ini juga tersedia sebuah meja lengkap dengan kursinya nih. Jadi kalau misalnya kamu mau liburan sambil bawa kerjaan juga bisa sih. Nah, sekarang ini kita mau menuju ke balkonnya aja nih ya. Pertama-tama kita buka dulu kunci pintu balkonnya ini, lalu kita tinggal buka deh. Sebentar, ini kok kayak nggak bisa dibuka gini ya pintunya. Dan ternyata cara buka pintunya itu cukup digeser ke samping aja ya, bukan ditarik ataupun didorong. Jadi sekarang ini kita mau buka dulu aja bagian pintu balkonnya ini lebar-lebar ya. Dari sini bisa dilihat ya, kalau balkon kamarnya ini ukurannya tergolong luas. Dan sekarang kita akan lihat pemandangan indah yang bisa kita dapat dari balkonnya ini. Menurut kita pribadi ini pemandangannya asli indah banget. Udaranya juga di sini tuh sejuk, dan kalau kamu pengen santai sambil menikmati pemandangan di sini, ini kursi santainya tuh mengakomodasi banget kebutuhan itu. Atau misalnya kamu lebih milih sambil barengan di kasur untuk menikmati view-nya juga bisa-bisa aja sih. Yang pasti kita sendiri ngerasa betah banget sering-sering ke balkonnya untuk menikmati pemandangan di sini.
Nah, tapi berhubung kita tuh masih ngerasa cukup lelah setelah melawan macet saat OTW ke lokasinya ini, jadi kayaknya kita mutusin sekarang tuh mau istirahat dulu aja ya. Dan sekarang ini tuh sudah sore hari, sekitar jam 4 sore. Kita sudah mandi, sudah juga puas baring-baringan. Makanya sekarang ini kita mau sedikit jalan-jalan, lihat ada apa lagi di tempat ini ya. Oh ya, by the way, tempat kece dengan kamar view sekeren itu kita pesennya pakai aplikasi Traveloka yang beneran bisa banget mengakomodasi kebutuhan traveling kita. Bahkan untuk kebutuhan lainnya seperti kulineran, kesehatan, sampai finansial juga bisa ditemuin di Traveloka sih. Komplit banget nggak tuh aplikasinya? Nah, jadi kan semenjak kita diantarin ke kamar kita tuh, kita belum kemana-mana lagi nih. Makanya sekarang kita tuh penasaran pengen lihat ada apa lagi di tempat ini ya. Di depan sana terlihat ada jalan tangga menurun ke bagian bawah. Jadi yuk kita lihat ada apa aja di bagian bawah tempat ini ya. Ternyata di bagian bawahnya ini ada sebuah meja ala bar lengkap dengan kursi-kursinya ya. Mungkin ini tuh lokasi hangout untuk tamu yang menginap ya. Tapi selebihnya di sisi lainnya ruangan ini tuh kita lihat ada sebuah taman kecil dengan view yang sama dari arah kamar kita. Lalu ada tumpukan kursi yang dirapikan ya. Mungkin sepertinya ini normalnya tuh semacam tempat untuk sarapan atau duduk-duduk buat tamu ya. Tapi karena ini tuh weekday, jadi mungkin ruangannya ini dirapiin sih. Mungkin kalau weekend tempatnya ini disediakan tempat duduk-duduk ya di sini. Ya udah deh, kita udah lihat-lihat bagian bawahnya ini. Seenggaknya kita nggak penasaran lagi nih ya. Kayaknya sekarang sih kita mau kembali lagi aja ke kamar kita. Nah, jadi kita sudah kembali lagi ke kamar kita yang cozy banget ini. By the way, untuk bikin liburan kamu juga menginap makin seru, bisa banget sih cobain fitur terbaru dari Traveloka ya, yaitu Traveloka Holiday Stays dengan klik icon ini di bagian menu utamanya ya. Dimana di sini tuh kamu bisa nemuin lokasi liburan seru seperti villa, glamping, resort, ataupun yang lainnya dengan vibes yang liburan banget. Jadi sesimpel cukup klik icon Holiday Stays ini, input lokasi menginapnya, juga tanggalnya, dan langsung deh berderet pilihan tempat nginep seru yang bikin liburan kamu tuh makin kece banget. Sesimpel itu aja dong untuk bisa dapetin lokasi keren di liburan seru kamu. Dan kita sendiri sekarang ini mau kembali santai-santai menikmati kasur nyamannya yang luas ini aja deh ya, sambil tetap curi-curi pandang ke pemandangan keren di luar sana. Dan sekarang tuh di luar langitnya sudah gelap ya, tapi amazingnya tuh kita malah dapetin cahaya langit secantik ini dari kamar kita. Apalagi pas kita lihat ke bagian arah sunsetnya, ini tuh beneran indah banget. Dan satu malam sudah berlalu ya di sini. Sekarang tuh sudah pagi hari sekitar jam 7 pagi. Nah, sambil kita menikmati suasana pagi di sini, kita mau bahas soal harga kamar di sini ya. Jadi di Traveloka, nama tempatnya itu adalah Lembang Views, dan kita dapetin kamar yang kita pesen itu di harga 700 ribuan ya. Di sini itu tersedia 3 jenis kamar yang dibedakan dari view balkonnya mengarah kemana. Kita sendiri pesan yang sunset view dan beneran dapat view sunset yang keren banget sih. Adapun untuk 2 jenis kamar lainnya itu di sini ada yang namanya Valley View dan Mountain View. Kamu sendiri mau pilih yang view apa nih kalau menginap di sini? Dan lalu tepat di jam 8 pagi kita diantarkan sarapan ke kamar kita nih ya. Jadi di sini tuh sistem sarapannya diantar ke kamar ya. Dan dari check-in juga sudah ditanyakan sih sarapannya request diantar jam berapa. Untuk sarapannya sendiri kita dapetin teh hangat dan juga 2 nasi goreng nih. Nah, sekarang kita mau menikmati sarapan di balkonnya ini dengan pemandangan pagi hari yang kece ini. Oke pagi, jadi kita sudah beres inepin tempat ini, kita juga sudah nikmatin sarapan paginya, diantarin ke kamar sistemnya. Sekarang kita mau bahas soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini ya. Seperti biasa kita bahas soal kelebihannya.
Untuk kelebihan pertama dari Lembang Views ini pastinya ada di pemandangan kece dari balkonnya ini ya, yang beneran bikin betah banget. Apalagi dengan adanya kursi santai ini yang bikin kita betah nongkrong lama-lama di balkonnya ini juga sih. Juga ini tuh karena lokasi yang jauh dari jalan besar, jadi di sini tuh nggak ada suara ribut-ribut dari jalan raya. Pas banget buat duduk-duduk santai menikmati me time di sini. Kelebihan kedua dari tempat ini juga adalah soal fasilitas yang ada di sini ya. Kasur dan bantalnya ini beneran empuk dan nyaman banget. Nggak mengecewakan sih untuk dipakai istirahat. Untuk wifi di sini juga kecepatannya seperti ini ya, dan juga stabil. Jadi oke sih buat dipakai kerja ataupun misalnya buat nonton-nonton internet di HP ataupun gadget kamu. Dan walaupun di Lembang ini tuh udaranya sudah tergolong sejuk, di sini juga tetap disediakan AC ya di bagian kamarnya sebelah sini. Lalu kita bahas untuk TV ya. Untuk TV-nya ini sekitar 40 inch ukurannya dan tangkapan gambarnya itu belum digital sih ya, dan hanya bisa menampilkan channel lokal. Tapi overall oke-oke aja sih untuk TV-nya ini. Jadi selama menginap di sini tuh kita ngerasa nyaman banget sih dengan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini. Setelah bahas kelebihannya, kita mulai ke bagian kekurangannya ya. Adapun kekurangan pertama tempat ini tuh sudah kita singgung beberapa kali sejak awal kita datang ya, yaitu soal tidak adanya petunjuk dan pelang nama di lokasi ini. Karena aslinya tuh kita sempat kebingungan soal di mana lokasi tepatnya tempat ini sih. Sempat beberapa kali muter-muter juga sampai akhirnya kita cocokin alamat di bookingan dan klik bel baru deh ketemu dengan tempatnya ini. Jadi kayak butuh sedikit perjuangan gitu sih nemuin tempat ini lebih tepatnya di mana kalau kita belum pernah kesini sama sekali. Kekurangan kedua itu jadi dengan harga yang lumayan ini di sini tuh tidak ada fasilitas kolam renang ya. Ini tuh sayang banget sih. Coba kalau misalnya di bagian bawah balkonnya ini tuh ada kolam renangnya, bakalan makin kece banget sih tempat ini. Oke, setelah tadi kita bahas soal kelebihan dan kekurangan tempat ini, jadi overall gimana soal tempat ini? Ini tuh namanya Lembang View. Kita pesannya via aplikasi Traveloka, menggunakan di bagian depannya tuh ada ikon Traveloka Holiday Stay. Kita klik ikon itu aja, nanti kita dapetin banyak banget pilihan buat staycation yang lebih private, yang salah satunya kita pilih itu tempat ini ya, Lembang View. Jadi overall gimana soal tempat ini? Untuk kelebihannya tuh overall cukup banyak juga, apalagi di sini tuh hening banget, view-nya juga keren kayak gini. Kita dapetin view ke arah lembah dan juga view ke arah sunset ya di kamar yang kita pilih ini. Untuk kekurangannya itu memang ada. Tapi overall kalau misalnya kamu sudah tahu tempat ini kelebihannya apa, kekurangannya itu nggak terlalu mengganggu sih, tapi memang ada. Jadi menurut kita tempat ini dengan harga segini cukup kita rekomendasiin buat kamu yang mau liburan ke daerah Lembang, dapetin suasana view yang keren banget. Ini tuh hening juga, enak buat dipakai staycation, buat kerja juga enak karena emang di sini tuh wifi-nya cepet juga sih. Jadi kayak gitu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau misalnya mau kasih pendapat apapun itu bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye!